NATO waspadai operasi pesawat backfire Rusia di Ukraina, mampu membawa 24 ton bom dan rudal hipersonik KH-47M2. Tupolev Tu-22M3 merupakan pesawat andalan Vladimir Putin di pertempuran Ukraina. Aksinya terlihat dalam kehancuran kota Mariupol. Pesawat ini dikenal oleh NATO sebagai backfire. NATO memberi perhatian khusus terhadap pesawat ini karena senjata yang dimilikinya. Jangkauan operasional yang dimiliki Tu-22M3 yakni mencapai 7.000 km. Itu artinya seluruh Eropa dan pantai timur Amerika Serikat dalam radarnya. Sangat mengerikan memang kalau Tu-22M3 dibekal hingga 24 ton bom. Jenis bom yang dibawa yakni FAB-250 dan FAB-1500 Rusia. Walau begitu, NATO menganggap bom-bom yang dibawa Tu-23M3 sudah tua. Sebuah bom dengan daya ledak tinggi ini dirancang saat era Uni Soviet. Tu-22M3 juga dapat membawa rudal nuklir dan anti radar KH-15 serta rudal serangan angkatan laut jarak jauh KH-22. Dengan awak 4 penerbang, backfire dapat mencapai kecepatan maksimal lebih dari 2.300 km/h di bawah versi terbarunya Tu-22M3. Penjelmaan terbaru ini dari pebom paling mematikan. Putin juga mampu menembakkan rudal hipersonik KH-47M2 yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Tu-22M3 diperkenalkan pada tahun 80-an dengan mesin NK25 yang superior serta beberapa perubahan desain yang halus namun penting, termasuk perubahan pada hidung, sayap, dan saluran masuk udara. Penambahan lainnya termasuk radar baru dan sistem navigasi dirancang untuk membantu misi terbang rendah. Dikembangkan sebagai versi yang sedikit diubah dari pebom Tu-22 asli yang dibuat pada tahun 60-an. Backfire dirancang untuk mengambil bagian dari serangan nuklir antar benua, serangan angkatan laut, dan misi serangan darat konvensional. Menurut The National Interest, pakar keamanan nasional Mark Epikopoulos mengatakan salah satu simbol kekuatan udara Moskow yang paling dikenal Tu-22M3 telah membedakan dirinya selama 3 dekade layanannya sebagai pebom strategis yang efektif dan sangat andal. Saat ini Rusia memiliki lebih dari 60 operasi serangan bumerang telah digunakan untuk efek mengerikan dalam invasi Kremlin di Ukraina tahun ini. Ini sangat ironis karena Ukraina mewarisi sejumlah besar Tu-22 dan Tu-22M dengan runtuhnya Uni Soviet, tetapi menghancurkannya sebagai bagian dari perjanjian senjata. Serangan bumerang Rusia telah dikerahkan dalam pengoboman jaringan kereta api Ukraina dan menembaki pabrik baju Azovstal di Mariupol. Mereka dikirim oleh Kremlin ke konflik di Syria, Chechnya, dan Georgia. Selama perang Rusia-Georgia tahun 2008 lah, backfire ditembak jatuh dalam pertempuran dan satu-satunya contoh sejauh itu. Dikutip dari desain, penggunaan Tu-22M3 dalam konflik terbaru sejauh ini masih terbatas. Pada jam-jam pertama konflik, seorang pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan kalau CBS News bahwa sebanyak 75 pembom jarak jauh Rusia mungkin telah mengambil bagian dalam aksi penembakan perang. Militer Ukraina pertama kali mengakui penggunaan Tu-22M3 dalam konflik pertengahan April dengan bukti video pengebom mematikan Rusia muncul bulan lalu. Rekaman tampaknya menunjukkan kalau pembom Tu-22M3 Rusia meluncurkan rudal jelajah ke target Ukraina yang diduga. Sejumlah jet tempur NATO dibuat bingung dengan penerbangan sebuah pesawat 2 tempat duduk. Pesawat misterius itu mampu menghilang dari radar jet NATO yang mengepungnya. Insiden itu sempat menambah ketegangan saat konflik Rusia-Ukraina belum berakhir. Terdeteksi terbang dari Lithuania. Pesawat misterius itu kemudian melintasi Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Serbia, dan menghilang di Bulgaria. Jet tempur termasuk F-16 Yusuf dan 2 F-16 Rumania dan 2 Gripen Hungaria sempat melakukan pengejaran namun tidak menemui hasil. Misteri itu baru terungkap ketika pesawat ditemukan mendarat di lapangan terbang Targovice, Bulgaria yang sudah lama tidak berfungsi. Saat ditemukan, mesin pesawat misterius itu masih hangat. Uniknya pilot tak ditemukan di sana. Pihak berwenang Bulgaria telah meluncurkan penyidikan atas apa yang terjadi setelah pilot dan kru menghilang seusai mendarat di bandara Targovice. Bandara telah dibiarkan selama bertahun-tahun dan sekarang dilaporkan digunakan untuk tujuan pertanian menurut laporan. Pejabat Kementerian Pertahanan Bulgaria, Dargonil Zakov, mengatakan pesawat itu memasuki wilayah udara negaranya pada malam 8 Juni. Menurut Zakov, pesawat itu tidak pernah menjadi ancaman bagi infrastruktur sipil atau militer di Bulgaria.
Kementerian Pertahanan mengambil tindakan yang tepat untuk menetapkan keadaan.